Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang industri asuransi dan dana pensiun. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Jendro, NPM 1832121499. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Racayana, NPM 18321211453. Perkenalkan, nama saya Made Suartike, NPM 18321211493. Perkenalkan, nama saya Kadek Sutika Putra, NPM 18321212295. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu asuransi jiwa. Secara sederhana, asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang bertujuan untuk menanggung seseorang atau keluarga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga lantaran tertanggung meninggal dunia. Ada jenis-jenis asuransi jiwa yang harus diketahui oleh masyarakat. Khusus di Indonesia terdapat 2 jenis asuransi jiwa yang dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan. 2 jenis asuransi jiwa dan pengertiannya berdasarkan keterangan resmi dari Lifepel. Khusus di Indonesia, terdapat 2 jenis asuransi jiwa yang bisa Anda beli sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu asuransi jiwa jangka berjangka. Produk asuransi jiwa berjangka merupakan bentuk dasar dari sebuah asuransi jiwa. Perlindungan yang diberikan bisa diatur sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan, yakni mulai dari 5 hingga sampai 30 tahun lagi. Ahli waris untuk mendapatkan uang pertanggungan saat nasabah telah meninggal dunia. Asuransi jiwa berjangka yang bagus adalah menawarkan pertanggung luas dengan premi kompetitif. Selain uang pertanggungan, asuransi jiwa berjangka juga memiliki tambahan pertanggungan yang sangat bermanfaat melalui dari santunan cacat tetap, pembebasan premi, hingga pertanggungan kredit. Untuk mendapatkannya, kita perlu membeli asuransi tambahan dengan tambahan biaya premi. Yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup. Kebalikan dari berjangka, jenis asuransi jiwa seumur hidup menawarkan perlindungan maksimal sepanjang usia sang nasabah dengan batas usia tertinggi hingga 100 tahun. Umumnya, polis ini menjanjikan pengambilan premi pada masa akhir asuransi. Jika meskipun usia kita melewati 100 tahun, premi tidak akan hangus semua. Menariknya, asuransi jiwa seumur hidup biasanya didampingkan dengan dana pensiun, sehingga nasabah bisa mempersiapkan masa tua dengan baik. Materi yang nomor 2 ada kontrak anuitas. Anuitas dirancang untuk menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk mengamankan arus kas yang stabil bagi individu selama tahun ke tahun pensiun mereka dan untuk mengurangi ketakutan risiko umur panjang dari aset seseorang. Anuitas juga dapat dibuat untuk mengubah jumlah besar sekaligus menjadi arus kas yang stabil, seperti untuk pemenang penyelesaian tunai dalam jumlah besar dari gugatan atau dari pemenang lotre. Pensiun manfaat pasti dan jaminan sosial adalah 2 contoh anuitas yang dijamin seumur hidup. Yang memberi pensiunan harus kas yang stabil sampai mereka lulus. Yang materi nomor 3 ada tabel mortalitas. Dalam ilmu aktuaria dan demografi, tabel mortalitas atau tabel mortalita adalah sebuah tabel yang menunjukkan peluang meninggalnya anggota populasi dalam setiap kelompok umur. Tabel ini biasanya digunakan untuk aktuaris untuk menghitung premi yang tepat. Yang nomor 4 ada risiko mortalitas dan usia panjang. Baik, di sini yang nomor A ada risiko mortalitas. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Mortalitas merupakan salah satu komponen penting dalam kependudukan. Pertumbuhan penduduk ditentukan salah satunya oleh mortalitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Usia panjang. Sebuah risiko usia panjang adalah setiap potensi risiko yang melekat pada meningkatnya berharap hidup dari pensiun dan pemegang kebijakan yang akhirnya dapat mengakibatkan rasio membayar out lebih tinggi dari yang diharapkan selama bertahun. Dana pensiun dan
Perusahaan asuransi salah satu risiko penting bagi individu yang menghabiskan tabungan adalah bahwa mereka akan lebih lama dari yang diharapkan, dan dengan demikian menghabiskan tabungan mereka meninggal dalam kemiskinan atau membebani kerabat. Ini juga disebut sebagai hidup lebih lama dari tabungan seseorang atau hidup lebih lama dari asetnya. Yang kelima ada asuransi properti dan kesehatan. Asuransi properti adalah jenis pelindungan terhadap aset properti seperti rumah, apartemen, dan perkantoran. Asuransi kesehatan yaitu salah satu jenis produk yang secara khusus menjamin biaya atau perawatan setiap member asuransi apabila mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Yang keenam ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang diperuntukkan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para tetanggungnya apabila tetanggung mengalami kecelakaan atau sakit. Yang ketujuh ada reasurasi. Reasurasi adalah istilah yang digunakan suatu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Pembagian atau penyerahan risiko adalah salah satu alasan reasurasi. Yang ke-8 ada peraturan modal. Dalam didirikannya sebuah PT, modal usaha merupakan salah satu komponen yang terpenting. Kalau menurut Undang-Undang 40 tahun 2007, perseorangan terbatas. Ada 3 jenis modal, yaitu modal dasar, modal ditetapkan, dan modal disetor. Berikut ada perbedaan 3 jenis modal tersebut. Yang pertama ada modal dasar. Harapan dalam bukunya harus perseorangan terbatas menjelaskan bahwa modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam anggaran dasar, yang pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diberikan oleh PT. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar ditentukan dalam AD PT tersebut. Yang kedua ada modal ditetapkan. Dari keseluruhan jumlah modal dasar PT, pendiri atau pemegang saham mengambil jumlah saham dari modal tersebut yang disanggupi untuk dilunasi untuk memiliki, meskipun ada yang sudah dibayar dan ada yang belum. Jumlah saham yang sudah diambil dan disanggupi untuk dilunasi tersebutlah yang dinamakan modal ditetapkan. Yang ketiga ada modal disetor. Jenis modal yang disetor yang terakhir yaitu modal disetor. Modal disetor ini adalah modal yang dimasukkan oleh pemegang saham atau pemilik sebagai pembayaran pelunasan untuk jumlah saham yang diambil dan dimiliki. UU PT menyarankan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disebut penuh saat pendirian PT. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu risiko-risiko dalam industri asuransi. Apa itu risiko dan asuransi? Secara umum, risiko asuransi adalah keadaan yang tidak pasti ketika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dan bisa menimbulkan suatu kerugian. Sementara, manajemen risiko merupakan proses pengelolaan risiko yang mana mencakup identifikasi, evaluasi, sampai pengendalian risiko itu sendiri.
Sedangkan asuransi adalah sistem atau tindakan perlindungan yang berkaitan dengan finansial atas terjadinya hal-hal tidak terduga seperti kerusakan, kehilangan, sampai kematian. Selanjutnya, klasifikasi risiko dalam asuransi. Setelah tahu bahwa risiko asuransi adalah kerugian di masa depan yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, kamu juga harus tahu klasifikasi risiko asuransi. Berikut klasifikasi risiko yang patut kamu ketahui. Yang pertama, risiko murni atau pure risk. Risiko asuransi murni adalah risiko yang bila terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Dalam pengertian risiko murni, kerugian pasti terjadi seperti kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko spekulatif atau speculative risk. Risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki dua kemungkinan bila peristiwa yang dianggap risiko itu benar-benar terjadi, berbanding terbalik dengan risiko murni. Contohnya, saat berinvestasi saham di bursa efek, proses investasi itu akan menimbulkan risiko spekulatif, yakni ada kemungkinan untung secara finansial, dan di lain sisi ada risiko kerugian. Yang ketiga, risiko khusus atau particular risk. Risiko selanjutnya ada risiko khusus yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Misalnya, pengangguran ataupun seorang pencuri. Saat seseorang mencuri, risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu itu. Yang terakhir atau keempat, risiko fundamental atau fundamental risk. Kebalikan dari risiko sebelumnya. Risiko fundamental bisa menimbulkan dampak yang sangat luas. Terdapat faktor ataupun pihak tertentu yang menyebabkan risiko ini seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, dan lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ke-10 ada peraturan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/010/2012 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Keuangan nomor 343/KMK-017/1998 tentang iuran dan manfaat pensiun. Peraturan Menteri Keuangan ini dibuat untuk menumbuh kembangkan penyelenggaraan program asuransi serta mengimbangi kenaikan tingkat biaya hidup. Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK-010/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK-010/2012 tentang investasi dana pensiun. Peraturan Menteri Keuangan ini dibuat untuk mengubah ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan investasi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK-010/2012 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan nomor 509/KMK-06/2012 tentang laporan keuangan dana pensiun. Peraturan Menteri Keuangan ini untuk meningkatkan tertib administratif. Pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada Menteri Keuangan dengan mengubah ketentuan. Selanjutnya ada dana pensiun. Pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut trust, sedangkan pengelolaannya disebut trustee, atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut. Dana pensiun
adalah lembaga atau hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun, dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun sebagai dana badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun, pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain. Manfaat pensiun diberikan kepada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.